saya udah saya keluar gitu kan. Tapi kan masih ada sisa PL di sini ya. Fama baqiya fil urud, adapun yang masih tersisa bahasa-bahasa yang tenggorokan bahan bakas sesarnya sebenarnya ini kita berapa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala jadi ini berbicara betul tentang warok ya, kehati-hatian di dalam hal yang bersifat haram, subhat. Nanti ada lagi warok dari hal yang bersifat halal. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Baca kisah lagi sedikit. Falaqad rawayna an Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Telah diriwayatkan kepada kami dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha kepadanya. Bertemu halaman 39 baris berapa? Dapat baris ketiga dari bawah ya. Anna ghulaman lahu atahu bila banin fasyariba, bahwa seorang pelayan Sayyidina Abu Bakar ya, datang kepadanya atahu bila banin, membawa segelas susu. Fasyaribahu kemudian beliau langsung minum, ya, minum. Obat, halo. Fasyaribahu, kemudian beliau meminumnya. Faqala al-ghulamu, kemudian gulam berkata, qultu idza ji'tuka bisyai'in, dulu kalau aku membawa sesuatu kepadamu, menghadiahkan sesuatu kepadamu, tas'aluni anhu, Anda selalu bertanya kepadaku tentang sesuatu itu, hadiah itu. Walima lam tas'alni an hadzal laban, mengapa hari ini saat ini ya, Anda tidak bertanya kepadaku tentang susu ini? Faqala wa ma qissatu, di bawah ada sedikit syarahnya sedikit ya. Kalau bagaimana sih ini ceritanya susu ini? Bagaimana kamu bisa mendapatkan susu ini? Apa kesalahan bagaimana ceritanya? Faqala, beliau menjawab, segulam, raqaitu qauman fil jahiliyah fa'atawni hada. Ya, aku pernah meramal satu kaum di masa jahiliyah, kemudian mereka mereka memberikan kepadaku ini. Fataqayya Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian Sayyidina Abu Bakar langsung taqayya, memuntahkan ya, melempehkan susu tersebut. Waqala, dan berkata, Allahumma hadhihi maqdirati, ya Allah, inilah sekemampuanku, sudah berupaya mengeluarkan ya, susu yang baru saja masuk dalam tubuh. Fama baqiya fil uruqi fa anta hasbu, ya, adapun yang masih sisa-sisanya sudah aku serahkan kepadamu gitu. Ya, ini lihat bagaimana orang saking takut sekarang haram-haram aja masuk, agak mikir-mikir lagi, yang penting dapat. Fahada yadulluka ala wujubil bahthi amma taqdumu alaihi
in kana laka nazarun fil wara'i wa haqqihi fahadina. Jadi cerita ini katakanlah yadulluka, menunjukkan kepada Anda, kepada kita, ala wujubil bahsi, selalu wajib kita bahas, mencari tahu, menelaah, ya, gitu. Amma tentang sesuatu taqdumu alaihi, yang disuguhkan, yang ditawarkan. In kana laka nazar, jika Anda memang punya pemikiran, ya, fil wara', tentang wara', wa haqqihi, dan hak wara'. Fahadihi memang ini sangat berat. Begitu. Orang Arab fahadihi artinya hadihi azimah, ini besar. Qadiyah ini besar banget. Jadi harus apa? Harus ada taftish, teliti dulu. Fa in qulta, jika Anda bertanya, fa ka'annal wara'a yukhalifu asy-syar'a wa hukmahu. Jika Anda bertanya, seakan-akan wara' itu bertentangan atau berselisih dengan syariat dan hukumnya. Fa'lam, ketahuilah, ini jawabannya, anna asy-syar'a mawdu'un 'alal yusri was samah, bahwa yang namanya agama itu sebuah tema untuk yusr. Apa yusr? Kemudahan. Was-samahah, ada toleransi, ada memaafkan, begitu. Ada kemudahan. Walidzalika qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu Nabi bersabda, bu'itsu bil hanafiyyatis samhah, sesungguhnya aku diutus dengan sebuah agama yang lurus dan penuh dengan rasa toleransi. Kata aku. Itu tentang syariat. Sekarang wara'. Ya, wara' sebenarnya bagian daripada syariat. Wal wara'u mawdu'un 'ala tasydid wal ihtiyat. Adapun sifat wara', sifat kehati-hatian, yaitu tema ala tasydid, atas apa? Kehati-hatian. Wal ihtiyat, sama artinya menjaga banget itu. Ya, teliti banget. Kama qila al-amru 'alal muttaqi adyaku min aqdit tis'in. Ini ada sebuah simbol istilah sebagaimana dikatakan tentang permasalahan ini, katanya ungkapannya al-muttaqin, atas orang yang muttaqin itu adyaku, lebih sempit, katanya lebih sulit, katanya menulis ungkapan muttaqin juga begitu, lebih sulit daripada min aqdi tis'in, daripada menulis huruf tis'in 90 gitu, ada istilahnya begitu, ya. Jadi berkata apa? Li'annahu adyaqul 'uqud, karena angka 90 itu katanya katakanlah angka yang sulit, ya. Ini istilah menganalogikan bahwa orang-orang yang bertakwa itu adiyaq, lebih sulit min aqdi tis'in. Kalau gitu terbalik pemahaman. Ini ungkapan alal muttaqi adiyaq min aqdi tis'in. Gitu dong tuh ya. Penjabarannya enggak ada sih. Baik. Tsummal wara'u min asy-syar'i aidan. Ya. Kemudian sifat wara' ini juga min asy-syar'i, juga aidan min asy-syar'i, dari agama. Wa kilahuma fil asli wahid. Keduanya bersumber dari satu sumber. Walakin lisyar'i hukman, tetapi di dalam syariat
syarah itu ada hukman, ada dua hukum. Hukmul jawaz wa hukmul afdal al-ahwat. Ada hukum membolehkan, boleh gitu. Dan ada hukum afdal al-ahwat yang lebih utama, yang lebih baik begitu. Fal jaizu yuqalu lahu hukmus syar'i. Ya. Maka katanya jaiz dibolehkan juga. Itu bukan. Fal jaizu, yang jaiz itu yang boleh itu yuqalu lahu dinamakan juga hukum syara'. Ya lihat nih. Ini bila sedikit dianggap belajar tentang ta'rifat, definisi. Memang ketika bicara definisi biasanya rada sedikit mumet ya. Wal afdalu al ahwatu yuqalu lahu, sementara ya yang afdal tadi yang lebih berhati-hati ahwat yuqalu lahu dinamakan hukmul war'i. Lihat sini katanya syariat itu ada dua hukum. Ada hukmul jawaz, ada hukmul afdal al ahwat ya. Yang jaiz ini, yang boleh ini itu dinamakan hukum syariat. Tapi yang dikatakan afdal yang lebih baik lagi, al ahwat yang lebih hati-hati lagi, yuqalu lahu dinamakan hukmul wara. Ya, hukmul wara. Jadi sebetulnya ini wara intinya dalam daripada syariat. Kita tahu ya, ini halal, ini haram. Ya, yang sudah halal aja kata Nabi, halal aja nih. Walaupun kita boleh makan semuanya, ini kan harus ada bab waroknya. Ya, nanti juga dibahas. Apalagi yang bersifat haram. Kita yang cari sendiri, kita yang masak sendiri, makan agak boleh ambil 5 piring masuk ke perut. Itu sifat warok. Warok dalam yang halal. Ini warok dalam yang haram. Ya. Jadi begitu. Fahuma ma'a tamayyuzihima wahidun fil asli. Ya. Fahuma, keduanya ini ya tadi jaiz ya, dibolehkan atau katakan syariat. Kalau yang kedua lebih utama, lebih hati-hati, atau nama lainnya wara, katanya ma'atamayyuzihima ya, dengan kita bedakan keduanya itu sebetulnya wahidun fil asli, satu sumbernya ya, artinya agama juga. Fafham dzalika, coba pahami ini. Nah, kita gitu tuh. Ya, rasyidan insyaallah taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan petunjuk katanya. Insyaallah. Begitu. Fa in qulta, jika Anda bertanya, fa idza jazal bahthu wal istiqsa'u an kulli syai'in, katanya ada orang ngomong nih, nanya, apabila jazal bahthu, dibolehkan kita bahas, wal istiqsa', bahas itu mencari, istiqsa' meneliti, an kulli syai'in, dari tentang sesuatu apa aja nih, dikasih piring dari mana nih, bagaimana dapatnya, oh itu, terus begitu diteliti terus. Fasadda alaina, wah kalau begitu terus apa ribet banget alaina atas kita ya, susah banget gitu. Jadi kita harus tahu sumbernya, panjang banget ceritanya. Ya. Katanya fasadda alaina ma nakhudhuhu fi hadzal zaman. Maka kalau gini waduh berat banget atas kita apa yang kita ambil di zaman ini begitu. Wa ta'adzara al-amru bi marratin ala sahibil wa'd. Katanya maka permasalahan ini sangat ta'adzara, sangat sukar sekali. Jadi ini ta'adzara bi marrah. Nah, itu artinya sukar banget. Kalau gitu ya sukar banget, susah banget dong katanya. Ala sahibil wara, atas orang yang pengen punya sifat wara. Idla budlahu min balagin,
yuballighu ila ta'ah. Ya. Susah banget katanya untuk sahibul wara karena labudlahu harus baginya katanya min balagin yuballighu ila ta'ah. Harus baginya apa? Dia punya balag, artinya punya perbekalan. Ya, punya amunisi lah ila ta'ah, kepada ketaatan. Artinya kan nanti ada sambungannya. Orang itu artinya kan mau ibadah juga harus punya jaga kondisi tubuhnya. Harus memasok makanan. Artinya kalau tadi seandainya apa-apa terus ditanya, susah banget kita pengen ibadah sama Allah. Ya, untuk sampai kepada ketaatan itu, untuk menunjang ketaatan gitu. Ada pertanyaan seperti itu, ya. Fa'lam. Ini jawabannya. Tauhidlah anna tariqal wara'i syadidun. Iya emang. Jalan kata metode manhaj wara' itu syadidun, sangat berat. Itu. Ya. Ini kan akhlak yang paling tinggi lagi. Orang-orang elit ini. Wa anna man qasada sulukahu, dan orang yang qasada bertujuan, ya, sulukahu menempuh jalan wara ini itu yustaratu aywattina nafsahu wa qalbahu. Disyaratkan dia harus menguatkan dirinya dan hatinya. Ya. Kalau kagak ya. Gitu. Ala ihtimalin syiddati, tuh. Atas ihtimal menanggung rasa syiddah, beratnya. Ya, berat lah dikit Jadi katakanlah nanti ada pala udah lapar betul. Ya tadi ada apel di atas meja, di atas tempat tidur. Itu saking dia ya hati-hati, takut nih apel dari mana, enggak ini dia enggak makan. Ya. Tapi kalau kagak punya itu lah makan aja. Ya. Nabi pernah juga cerita terjadi begitu, Nabi pulang lapar, di atas kasurnya ada makan, ada buah apa, korma di sana. Baik. Jadi katanya orang yang ingin menempuh jalan wara ini disyariatkan harus kuat dirinya, ya, hatinya menanggung beratnya ini. Wa illa, kalau tidak, atau kalau dia tidak bisa mau menanggung itu, fala yatimmu lahu dzalik. Artinya sifat wara'nya enggak bakalan sempurna. Paham ya? Walihadzal ma'na, dan untuk mana ini saral katsiru min ahlil war'i. Ya. Banyak sekali katanya min ahlil wara', di antara orang-orang yang wara, wasabiqun, dan orang-orang yang terdahulu, ila jabali Lubnan wa ghairihi. Ya. Nah, atas dasar tadi itu, saking untuk menjaga kesempurnaan waroknya, banyak ahli-ahli waro dan ulama-ulama terdahulu itu banyak kan naik ke atas gunung. Kan sebelumnya kita pernah bahas ya, ada ya zuhud dari ke atas itu, berkhalwah gitu, ya, ingin kagak bercampur baur dengan ini, naik ke atas gunung, namanya gunung apa, Lubnan dan selainnya. Faktasaru, nah ini iktasara artinya asal mendekin, mencukupkan lah. Faktasaru fil ini fil madi, iktasara iktasaru, ya. Dan mereka kena mencukupkan, namanya di atas gunung, alal akli hasis, udah makan seadanya. Ada hasis dari rumput ya makan. Ya. Saking apa? Kalau rumput pasti halal ya, bersih. Tapi kalau tahu ada yang nganterin apa namanya ayam bakar, masih ragu-ragu dia. Watamarat, ya, wasamarat, ya, dan buah-buahan, ya, tafihatin, ya, tentunya yang sebetulnya ya, kurang layak dah, kurang sedap dah, kurang enak gitu. Yang namanya barang-barang mentah begitu. Ya ada orang-orang begitu tuh.
lebih baik gua makan garam aja dah daripada lu bagi gua makanan. Ada orang gitu kan, yang saking jaga-jaganya. Baik. La subhatan fiha bihal. Ya, artinya dari makanan-makanan di atas gunung itu la subha. Nanti kagak ada subhatnya lah, yang udah pasti bersih semuanya. Kata kagak, apalagi halalnya. Ya, bihal dalam segala hal. Faman sammat, asalnya ini sumi ya, ini sama luhur tinggi. Faman sammat himmatuhu ila naili manzilatil wara'il a'la. Ya, itu namanya pakai ada fi'il syarat, ada jawab syarat. Barang siapa yang himmatu, apa himmah? Semangatnya sammat tinggi, ya, atau luhur ila naili manzilatil wara, untuk mendapatkan maqam wara, kedudukan wara al-a'la yang paling tinggi, fa'alaihi, maka wajib atasnya ayyahtamila, ya, menanggung, ya, asyadaidah, apa beratnya, ya, kehidupan ini, ya. Ada ulama-ulama tuh kan dulu, zaman dulu ya, dikasih hadiah sama ini nggak mau. Dia lebih senang kayak Imam Ahmad bin Hanbal, dia lebih senang dia pergi ke pasar, dia kadang kerja apa minggul, apa namanya, kuli manggul tuh, ulama-ulama gitu tuh. Malah kalau dia masih dikasih hadiah sama ini, saking jaga-jaganya tuh, takut masuk ini tuh, sampai begitu. Asal dia tangguh, dia mohon kerja begitu kasar. Ya. Wa yasbiru 'alaiha, dan sabar atas syada'id, beratnya ini, ya. Apa namanya? Menghadapi kondisi tersebut. Wa yasluka tariqa ulaika liyanala manzilatahu, dan menempuh jalan mereka ini, katanya, agar mendapatkan kedudukan mereka, artinya maqam yang tinggi. Wa amma in aqama bainan nas, tadi dia memilih tinggal di atas gunung dengan makanan-makanan yang serba, ya, seadanya gitu, seadanya. Tapi di pandangan mereka itu bersih, ya, daripada haram syubhat. Ada orang begitu, ya. Wa amma in aqama bainan nas, adapun jika kita tinggal di tengah orang banyak, ya, wa akala mimma yatadawalunahu fi aydihim, dan akhirnya makan dah dengan apa yang beredar di antara tangan-tangan mereka. Faqul faliyakun indahu bimanzilatil mayyitati, maka hendaknya, katanya Anda indahu, di sisi makanan itu, bimanzilatil mayyitati, seperti maqam bangke, katanya. La yaqdumu 'alaiha illa inda darurah, jangan disuguhkan kecuali kondisi darurat. Paham? Jadi pas kita tinggal di tengah orang banyak, kita lihat itu banyak, ya, makanan, harta, udah dia kagak kepengen lah, dianggap itu seperti bangke aja, kagak ngiler lah orang punya ini kan. Itulah dia betul usaha sendiri, hasil tangan dia sendiri, keringat dia sendiri gitu. Lihat ya. Itu kata illa, kecuali indad darurah, kecuali dalam kondisi darurat. Istilah ad-darurat tubihul mahzurat, ya. Dalam kondisi terdesak, sulit, jadi dibolehkan tuh yang dilarang-larang. Seperti kita di hutan, kan kagak boleh makan bangke, haram. Tapi
himayatun nafs, menjaga hidup ini wajib. Dia harus terus bertahan hidup. Ada yang bangke, ini mana namanya? Gitu. Ya. Itu boleh. Baik. Bangke, jadi ingat lagi ada kasus lagi tuh ya. Ada orang mutilasi perempuan, dimasukin ke dalam kotak-kotak, yang ada cium bau, dikasih kopi ya. Masya Allah. Jadi semakin hari ini semakin banyak banget. Kan saya menulis buku itu tuh, yang gambaran Hindun, wanita yang makan hati Sayyidah Hamzah. Ya, orang perempuan udah hatinya kesetanan, iblis, udah gak ada geli, gak ada ini, gak takut. Dulu hanya dengar cerita mutilasi itu di itu tuh di Burma ya, ada seorang kakasi. Sekarang di Indonesia udah banyak ini kasus mutilasi. Saya pengen kumpul itu, nanti di buku itu saya tambah-tambahin cerita-ceritanya. Di sini yang lama pengen dicari lagi kejadian mutilasi di tahun sekian di tempat ini satu. Jadi data doang. Serem. Ya. Orang udah ambil begitu perbuatannya. Ada lagi yang habis dimutilasi dihancurin habis banget, ada lagi. Allah ya. Taib. Namanya itu udah jual matir warok tuh mah, udah maksiat ya. Baik. Thumma la yatanawalu minha illa bimiqdari ma yuballighuhu ila ta'at. Tuh, andainya kita tinggal di tengah umat seperti ini, ya tadi sikapnya melihat barang-barang yang memang katakan kita nggak tahu kebersihannya, kita anggap seperti mayit aja, udah bangke aja. Ya, kecuali ketika kondisi darurat. Kemudian tsumma la yatanawalu minha illa bimiqdar. Kemudian mereka tidak akan mengambilnya, memakannya, mengkonsumsinya ya dari makanan-makanan itu illa kecuali bimiqdar. Nah, ini sekedar ma yuballighu ila ta'am. Sekedar apa yang membuat dia kuat untuk taat sama Allah. Makan misalnya secukupnya lah, tempe atu, tahu atu, asal bisa ruku sujud aja, nggak lapar banget gitu. Oh ini kan makannya apa nih? Gado-gado juga, bubur juga, somai juga, bakso juga. Oke, gemuk kan? Semuanya masuk udah. Masya Allah ya. Fayakunu lahu udrun fi dzalika. Gitu ya. Maka menjadi udzur dah, dimaafin fi dzalika. Hal yang demikian itu. Wala yadurruhu, dan tidak membahayakannya. In kana fi aslihi syubhatun. Jika seandainya sumbernya ada syubhat. Fa innallaha ta'ala aula bil udhri. Sesungguhnya Allah, artinya dia udah berupaya tuh. Upaya kagak mau ya. Dia sampai makan kan ada orang-orang kan ini enggak mau makan bakso tuh. Ada orang dulu kita tuh enggak mau. Dia udah yang ini kangkung aja petik dicambein sampai begitu aja. Lalap aja deh. Singkong, kopi rebus. Tapi itu makanan sehat Pak ya, anak awal. Baik. Jadi katanya Sani juga kita punya makan yang buat dia kuat ibadah. Ternyata ada juga bersumber, ada yang subhatnya, bukan haram ya. Ternyata ada yang subhatnya. Innallaha ta'ala aula bil udhr. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya lebih berhak untuk memaafkan. Ada dia upaya menjauh. Walihada qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Karena itu Imam Hasan Al-Basri semoga Allah merahmatinya,
Ini beliau ini banyak perkata-kata di semua kitab nih, bagus-bagus. Kalau bisa kumpulin ya, aqwal Imam Hasan Al-Basri gitu ya. Atau mutiara Imam Hasan Al-Basri, boleh nih jadi buku nih. Rajin kumpulin semua, cakep. Karena kan belum temu ada satu buku yang ini. Ya. Apa kata beliau? Fasada suku. Ini jumlah-jumlah fi'liyah nih. Fasada rusak. Asuku pasar. Maksudnya bukan pasarnya rusak. Ahlu pasar. Ini sama seperti bahasa balaghah. Sama seperti pas alil qaryah. Tanyalah kepada kampung. Hanya kampung, kamu nggak bisa ngomong. Tapi kepada ahli penduduk kampung. Ini juga sama maksudnya. Fasada suku fa'alaikum bil quti. Pokoknya orang pasar ini udah pada rusak dah. Ya, banyak yang khianat, dagangnya kagak jujur. Macam-macam dah pasar itu. Tapi apa? Fa'alaikum bil quti. Ya. Walaupun kondisi begitu, Anda tetap harus apa? Makan pokok yang baik gitu, upaya. Ini ada sarahnya bagus, saya baca. Katanya apa? Bisa babi kasratil khiyanah wa nahwiha. Karena di pasar itu banyak hal-hal yang bersifat khianat, dusta, begitu. Ya. Walidzalik qala Muhammad bin Shimal rahimahullah lamma dakhala suq. Ketika beliau masuk ke pasar, beliau berkata, "Ya ahlas suq, wahai orang-orang pasar, sukum pasar kalian ini, ya, fasidun." Pokoknya udah banyak khianatnya dah. Wa bai'ukum, jualan kalian juga, jual beli kalian fasidun. Wa jarukum, dan tetangga kalian juga hasidun, orang-orang hasad iri. Wa ma'wakum annar, dan tempat kalian nanti neraka gitu. Fa alaikum ay ilzamu bil qut. Maka wajib atas Anda berupaya, katanya, ay bima yuktatu bihi fi iqamatil bayyinah dunal fudul. Upayakan dapat makanan pokok ya yang seperlunya aja, kagak berlebih-lebihan. Masuk pasar semuanya diborong, gitu ya. Tapi ibu-ibu kita sekarang begitu ya. Saya buat belanja buat seminggu, taruh di kulkas biar bolak-balik. Ini ngajar juga kita nggak tomak ya. Walaqad balagani an Wahab bin al-Wardi rahimahullahu, telah sampai kepadaku dari Wahab bin Ward rahimahullahu, semoga Allah sayang kepadanya, annahu kana yujawwi'u nafsahu yawman aw yawmaini aw thalathata. Lihat deh, ini contoh orang-orang soleh sampai begini nih. Jadi telah sampai berita kepadaku, katanya, bahwa Wahab bin Ward ini dia sengaja melaparkan dirinya sehari dia kagak makan, atau yaumain 2 hari dia kagak makan, atau salasatan 3 hari. Tsumma ya'khudhu raghifan wa yaqul. Kemudian dia baru mungkin udah lapar banget ya 3 hari. Dia ngambil itu satu roti, tapi dia nggak semakan. Lihat deh, saking hati-hatinya. Dia ngomong sama Allah begini, Allahumma, ya Allah, innaka ta'lamu anni la aqwa 'alal ibad. Ya Allah, Engkau tahu bahwa saya ini enggak kuat untuk beribadah. Ya. Kenapa udah lama banget enggak makan-makan? Ya, enggak ada yang masuk. Wa akhsha da'fa. Tapi juga aku takut lemah. Begitu. Wa illa lam akilu. Wa illa, nah ini bahasa fikih pakai ini. Kalau tidak, ya, seandainya aku tidak takut lemah, ya, akilu, aku akan makan tuh. Enggak takut tahan-tahan gitu. Allahumma ya Allah, in kana fihi syai'un min khabathin.
seandainya in kana fihi syai'un min khabathin, seandainya di dalam roti ini ada sedikit yang kotor, au haram, yang haram, ya, fala tu'akhiduni bihi, maafin saya Allah, jangan engkau siksa aku gara-gara aku makan roti ini. Sampai begitu. Kita roti masuk masih uduk, masuk baik-baik. Sudah masuk. Kagak pernah ngomong-ngomong begini gitu ya. Ya, masuk aja makan semuanya. Kalau Bapak ada konsep tentang Asmaul Husna, kalau makan minum selalu hati ya Razak, ya Razak, ya Razak. Ingat Allah pemberi rezeki. Agar apa? Agar ini salah satu hikmahnya menguatkan memori ini. Taib. Nanti jangan lupa makan dan baca bismillah dan setelahnya. Ada hadis kan, barang siapa yang makan satu suapan dia lalu bersyukur kepada Allah. Summa yabullu ar-raghifa fil ma'i fayakuluhu. Jadi sebelum dia lihat udah lapar banget, dia tahan 1-3 hari. Pas dia lihat roti nggak langsung makan aja, enggak, dia ngomong dulu sama Allah, ya Allah nih mohon maaf saya makan nih roti ini. Kalau andainya ada, saya takut ada yang najis haram apa, ya jangan kau sisa aku ya Allah, gitu. Summa kemudian ya bulu, baru dia basahin tuh roti itu. Kan roti itu keras-keras di sana kan, basahin filma. Kalau kita mah roti keras itu ya colopin nama air sama kopi sama teh kan enak banget ya. Ragib tuh roti ya, dicelepin dibasahin dan ke air. Fayakuluhu, kemudian dia makan. Ada cerita sampai begitu. Allah. Qultu, aku katakan, fahadhani at-tariqani lit-tabaqatil 'ulya min ahli al-war'i fima na'lamuhu. Kedua cerita tadi itu, artinya metode dua tadi yang apa? Mau menanggung sulit, susah gitu. Karena naik ke gunung itu banget berat ya. Kemudian juga yang kedua mengambil hanya sekedarnya aja tadi itu. Ya. Sekedar aja dia makan sampai sedikit doang, makan satu roti karena pakai ngomong sama Allah gitu. Ya, artinya dua cara ini katanya li tabaqatil ulya min ahlil wara. Ya. Ini merupakan tingkat tertinggi daripada orang-orang yang ahli wara. Amin begitu. Subhanallah. Fima na'lamu ya. Inilah yang kami ketahui, begitu katanya kami ketahui dua cara seperti ini, mau menanggung kesulitan dan mengambil hanya yang sekedarnya saja, itu merupakan tingkatan orang-orang ahli wara yang tinggi. Wa amma man dunahum, adapun orang-orang yang kelasnya di bawah yang tadi tuh, yang dua tarekat tadi, falahum ihtiyatun, mereka juga punya ihtiyat, kehati-hatian. Wa bahthun, juga mereka teliti dulu ala miqdar, menurut kadarnya aja. Ya. Jadi orang nanti sifat waronya itu Pak lain-lain Pak, bertingkat-tingkat lain-lain. Si pulang itu beda-beda. Beda-beda. Walahum aidan nasibun minal wara'i ala miqdar. Dan mereka juga memiliki nasib bagian daripada sifat wara, tapi ala miqdar, menurut ketentuannya. Ya. Wa bi qadri ma tata'anna tatanalu ma tatamanna, dan sekedar apa yang tata'anna, sekedar yang Anda harapkan, tanalu, Anda akan mendapatkan ma tatamanna, apa yang Anda inginkan gitu. Ya. Bukan. Yang pertama tata'abu. Sekedar apa yang Anda sulit bagi Anda itu.
tanalu, Anda akan mendapatkan ma tatamanna, apa yang Anda harapkan. Jadi tata'anna ini sulit, mendapatkan yang Anda tatamanna, harapkan. Wallahu ta'ala la yudhi'u ajra man ahsanu amala. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan pahala kepada orang yang ahsanu amala, melakukan amal yang paling baik. Wa huwa alimun bima yaf'alun. Dan Allah Maha mengetahui dengan apa yang mereka lakukan. Poin kila, dan jika dikatakan fahadha janibul harami, ini kita baru berbicara dari sisi haram, ya. Fa akhbirna an janibil halal. Coba sekarang tolong beritakan kepada kami dari sisi halal. Paham Pak? Jadi kita selesai tuh bicara wara dari sisi haram, syubhat, ya. Sekarang pindah sedikit katakanlah tentang halal. Wa ma haddul fudul alladhi yalzamu minhu al-habas wal hisab. Apa tuh standarisasi batasan fudul? Fudul itu gini Pak. Jadi Pak, ini nanti dalam dunia tasawuf ada bab fudul. Ini tuh hal-hal yang berlebihan. Apa aja? Ya. Kalau dalam pandangan dengan fikih sebenarnya biasa aja. Tapi dalam dunia tasawuf ibaratnya dia makamnya itu jatuh lagi. Nanti ibaratnya juga di hari kiamat ada tersendat lah perjalanannya, begitu. Ya. Walaupun jadinya nih pakaian, tapi pakaian biasanya orang yang wara cukuplah bajunya yang 100.000, tapi yang fudul kayaknya yang 400.000 gitu. Kayak gitu. Makanan apanya semua berlebihan. Ngomong juga begitu. Baik. Ini pelan-pelan biar paham. Kadang tadi fa'lam, camkan biar paham. Jadi apa batasan fudul yang yalzamu minul habas wal hisab, yang akan katanya memastikan dari sifat fudul itu ada habas. Apa habas? Artinya habas itu nanti hubungannya di padang mahsyar. Ya, itu kita tertahan. Proses kita tuh pengen masuk surga tertahan gara-gara sifat fudul ini. Satu, wal hisab, dan nanti akan membawa apa? Hitungan yang hisab yang banyak di hadapan Allah, begitu. Kan kalau harta itu kan dua-duanya ditanya dari mana dapatnya dan kemana itu banyak pertanyaan, begitu. Misalnya al-habas wal hisab, ya. Wal miqdarul ladzi idza akhadahu al-'abdu yakunu dzalika adaban, ya. Wa mal miqdar, ini masih pertanyaan. Dan apa ukuran yang alladzi yang idza akhadahu al-'abdu, apabila seorang hamba, ya, yakunu dzalika adaban, itu. Dalam hal fudul ini ada sifat adabnya gitu. Wala yakunu fudulan, dan tidak termasuk menjadi fudul berlebihan. Wala alaihi fihi habasun wala hisab, dan tidak juga atasnya gara-gara fudul ini ada tadi habas dan ada hisab. Yuqalu lahu, ini jawabannya, dikatakan kepadanya, fa'lam, ketahuilah, anna ahwalal mubahi fil jumlati salasatu aqsam. Adapun kondisi-kondisi mubah, ini khusus mengkaji mubah nih, ya. Fil jumlati secara umum, katakanlah secara umum itu salah satu aqsam, ada 3 bagian. Ahaduha, yang pertama, ayyakhudahul abdu mufakhiran mukathiran mubahan muraiyan. Bapak-bapak ini lihat, ini ada 3 gambaran nanti yang paling bagus yang ketiga. Ya, kalau yang pertama kedua masih ini. Seorang hamba mengambil sesuatu yang bersifat mubah, lihat ya, bukan yang haram nih, sesuatu yang mubah. Dia tapi mufakhiran, untuk membanggakan dirinya, ya. Kedua, mukathiran, untuk menumpuk-numpuk harta, ya.
mubahian untuk menjadi kebanggaan, muraiyan dia pengen ria dah sama tetangganya, sama orang lain. Fayakunul akhdhu minhu fi'lan munkara. Maka si hamba itu ketika ngambil sesuatu yang mubah itu dasarnya karena mufakhiran, mukafiran, mubahan, muraiyan, katanya fi'lan munkara. Itu masuk ke dalam kategori perbuatan yang mungkar. Begitu. Yastaujibu ala zahirihi fihi al-habasa wal hisab. Maka akan mendatangkan atas perbuatannya yang zahir itu apa al-habas wal hisab. Saya enggak perlu lagi dijelasin al-habas ya hisab, ada itu sudah. Al-habas apa maksudnya? Nanti dia tertahan di saat persidangan di hari padang mahsyar. Wal hisab akan dihitungnya banyak. Kemudian wal lauma akan mendapatkan hinaan, cacian, cercaan. Wa ta'yir sama juga. Wa huwa munkarun. Itu adalah kemungkaran, wa syarrun, kejahatan, yastaujibu ala batini fi'lihi. Yang akan menarik atau mendatangkan atas batin fi'ilnya, wa huwa at-takatsur, yaitu mubah itunya artinya dari dengan takasur, mengumpulkan harta yang banyak, wa tafakhur, kesombongan, dan azabun nar, azab neraka. Wa dzalikal qasdu minhu ma'siyatun wa dzanbun liqauli ta'ala. Nah, dan tujuan seperti itu artinya dia ngambil harta yang mubah untuk mufakhir tadi dan seterusnya, itu katanya maksiat, perbuatan maksiat, wa dzanbun dosa. Liqaulihi ta'ala, karena Allah berfirman, innamal hayatud dunya la'ibu wa lahwun wa zinah. Sesungguhnya ya kehidupan di dunia itu hanya sebuah laib, permainan, wa lahwun, sia-sia, wa zinah, dan perhiasan. Ila qaulihi, ya sampai pada firman Allah, wa fil akhirati adzabun syadid, adzabun syadid, dan ya di akhirat nanti mendapatkan azab yang besar. Begitu. Wa qala an-nabiy alaihi salam, dan Nabi bersabda, man talabad dunya halalan, barang siapa yang mencari dunia yang bersifat halal, ya, mubahian, tapi dia penuh dengan kebanggaan, mukatsiran, ngumpulin harta yang banyak, mukatsiran, ngumpulin harta, mufakhiran, untuk berbangga-banggaan, muraiyan, mencari apa? Ada sifat ria. Apa tuh orang begitu tuh? Laqiyallahu ta'ala wa huwa alaihi ghadban. Nanti dia akan bertemu kepada Allah dan Allah marah sama dia. Bapak-bapak juga dalam hal bekerja, cari nafkah, cari rezeki, lihat nih, jangan sampai niatnya begini nih. Ya, kalau begitu nanti kita sama Allah dicaci maki kita sama Allah. Yang kedua, wal qismu tsani ayakhudul halala li syahwati nafsihi la ghairuhu. Yang kedua, si hamba ini kita ya mengambil sesuatu yang halal ini tapi atas dasar syahwah nafsihi, hanya keinginan nafsunya, kagak ada keinginan yang lain-lain. Ya, fadzalika minhu syarrun, itu juga sama juga ada syarnya, kejahatan. Yastaujibu alaihi al-habasa wal hisaba, nanti dia akan mendapatkan habas dan hisab. Liqauli ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian Anda nanti akan ditanya ya di hari kiamat tentang kenikmatan-kenikmatan itu. Dan waqala alaihi wasallam, dan Rasulullah bersabda, halaluha hisabun. Coba, halaluha artinya barang-barang yang halal di dunia ini semua dihisab. Bagaimana yang begitu. Azan ya. Ada bagus yang ketiga, waalaikumsalam. Azan ya, takut ada orang yang mau buru-buru habis itu. Taib, saya juga nanti mungkin langsung pamit. Kebetulan istri saya kurang fit, kurang sehat. Bah nanti langsung balik ya bah. Bapak Ibu sekalian, semoga bermanfaat.
Dari sini kita diajarkan untuk bersifat wara, ya, apalagi masuk dalam tubuh kita, istri kita, anak-anak kita. Semoga terjaga daripada hal-hal yang haram, hal-hal yang syubhat, dan semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu Allahumma bihaqqil Fatihah sirril Fatihah bi barakatil Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man li'abdihi yaghfir wa yarham ya dafi'al bala ya Allah ya dafi'al bala ya Rahman ya dafi'al bala ya Rahim Allahumma taqabbal ma fi dhammirina innaka 'allamul ghuyub innaka 'ala kulli syai'in qadir Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya hayyu ya qayyum برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Sekian, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.